Di tengah keputusan kontroversial Donald Trump untuk menarik 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman, pasukan NATO secara tak terduga melakukan pemindahan besar-besaran pasukan. Hari ini diketahui bahwa negara-negara NATO sedang menggelar latihan militer besar-besaran di sepanjang perbatasan Rusia. Puluhan ribu tentara ikut serta dalam latihan ini, dan tujuan manuver tersebut adalah untuk melatih perencanaan dan pelaksanaan operasi pertahanan dalam kondisi perang konvensional dengan Rusia. Selain itu, di tengah keputusan Donald Trump untuk tidak mengirimkan rudal Tomahawk ke Jerman yang bisa menjangkau Moskow, Berlin secara resmi menawarkan kepada Kiev untuk bersama-sama mengembangkan dan memproduksi rudal jarak jauh mereka sendiri. Selain itu, Jerman juga menginvestasikan miliaran euro untuk modernisasi pelabuhan agar dapat melakukan pemindahan dengan cepat. Tank berat dan peralatan militer berat lainnya lebih dekat ke Rusia. Pada saat yang sama, Swedia meluncurkan 10 satelit ke orbit yang akan digunakan untuk pengintaian di perbatasan Rusia dan memantau aktivitas militer di wilayah tersebut. Intinya adalah, selain pasukan di darat, di udara, dan di laut, NATO juga memutuskan untuk menempatkan Rusia di bawah pengawasan 24 jam sehari. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Sekarang, mari kita mulai. Jadi, Amerika Serikat telah memulai proses penarikan sekitar 5.000 tentaranya dari pangkalan latihan militer di Jerman. Hal ini dilaporkan oleh media Jerman Bild. Yang dimaksud adalah penarikan Brigade Stryker yang berbasis di kota Vilseck, Bavaria. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan Pentagon, Sean Parnell, penarikan personel militer dan keluarga mereka direncanakan akan selesai dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Penutupan penuh pangkalan militer ini tidak direncanakan karena setelah pengurangan masih akan ada sekitar 5 hingga 8.000 personel militer yang bertugas di sana. Saat ini di Jerman terdapat sekitar 35 hingga 40.000 personel militer Amerika yang ditempatkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 16.000 berbasis di lapangan latihan Grafenwöhr dan sekitar 10.000 lagi di Vilseck. Bersama dengan staf sipil dan keluarga mereka, lebih dari 30.000 warga Amerika tinggal di wilayah ini. Dan penting untuk dipahami bahwa keputusan Trump ini melemahkan sayap timur NATO di Eropa. Karena bersama dengan pasukan, para komandan tank, pilot, spesialis persenjataan, dan lain-lain juga meninggalkan wilayah tersebut. Namun di Eropa, mereka tetap mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko akibat penarikan pasukan Amerika ini. Misalnya hari ini, diketahui bahwa negara-negara NATO sedang mengadakan latihan militer besar-besaran di sepanjang perbatasan dengan Rusia. Di Estonia, pada hari Senin 4 Mei, dimulai latihan militer badai musim semi 2026 yang akan berlangsung hampir 1 bulan. Pada fase paling intensif, lebih dari 12.000 personel militer dari Estonia dan negara-negara sekutu akan ikut serta. Tujuan dari manuver ini adalah untuk melatih perencanaan dan pelaksanaan operasi pertahanan bersama divisi Estonia dan sekutu dalam kondisi perang konvensional dengan Rusia. Sekutu dari Inggris, Jerman, Denmark, Spanyol, Kanada, Latvia, Lituania, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Amerika Serikat, Ukraina, Finlandia, Prancis, Ceko, dan Swedia juga dilibatkan dalam latihan ini. Para pihak akan melatih relokasi cepat, penerimaan unit-unit baru, dan integrasi mereka ke dalam operasi divisi Estonia. Program ini mencakup pelajaran dari perang Rusia melawan Ukraina, serta tindakan pertahanan dengan menggunakan sistem tanpa awak. Secara paralel, latihan juga berlangsung di Lituania. Dari tanggal 3 hingga 5 Mei, latihan taktis Brigade Serigala Besi yang bernama Serangan Raja sedang berlangsung. Sekitar 1.000 personel militer akan berpartisipasi dalam latihan tersebut. Pada periode yang sama, latihan militer juga berlangsung di Polandia dan Finlandia. Pada tanggal 2 Mei, latihan NATO dimulai di lapangan tembak Ozis yang diikuti oleh lebih dari 3.500 personel militer, termasuk omong-omong tentara Amerika dan ratusan unit perlengkapan militer. Latihan juga berlangsung di lapangan tembak Vuosanga di Finlandia, yang diikuti oleh lebih dari 600 orang dari resimen artileri Kainu. Selain pasukan darat, Angkatan Udara juga ikut serta dalam latihan ini. Perlu saya catat, lapangan tembak Vuosanga terletak sekitar 50 km dari perbatasan Rusia.
Pada pertengahan bulan ini, dua tahap besar latihan lainnya, Metso 126 dan Saber Strike 26, akan dimulai di Finlandia. Bagian paling penting dari latihan militer Finlandia akan dimulai pada 11 Mei di Vuosaga. Pada saat yang sama, Swedia hari ini meluncurkan satelit militer pertamanya sendiri ke orbit. Dan dalam 2 tahun ke depan, Swedia berencana untuk menempatkan sekitar 10 satelit yang akan digunakan untuk pengintaian di perbatasan Rusia dan pemantauan militer. Intinya adalah mulai sekarang, Stockholm dapat secara mandiri mendeteksi dan menganalisis ancaman dalam skala global tanpa bantuan dari Amerika. Masalahnya sekarang adalah militer Swedia, omong-omong, sama seperti militer Ukraina, mendapatkan citra satelit dari sekutu atau dari satelit komersial. Sekarang, Swedia memiliki mata sendiri di angkasa. Dan peningkatan konstelasi satelit ini terkait dengan beberapa faktor sekaligus. Pertama, Swedia telah menjadi anggota NATO dan wilayah operasi potensial tentaranya meluas berkat negara-negara aliansi. Kedua, Swedia menerima senjata baru dengan jangkauan yang lebih jauh yang memerlukan penunjukan target jarak jauh dan data intelijen. Namun alasan utamanya, Swedia perlu memantau situasi di Rusia, kawasan Baltik, dan Arktik selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan konstelasi satelit Swedia akan bekerja sama dengan sistem satelit negara-negara NATO lainnya, terutama negara-negara Eropa. Dan di akhir, saya akan menambahkan berita yang sangat menarik. Hari ini, pakar pertahanan dari Partai CDU Jerman, Roderich Kiesewetter, menyatakan bahwa Eropa sebaiknya mempertimbangkan pengembangan bersama rudal dengan Ukraina, menyusul penolakan Amerika Serikat untuk menempatkan rudal Tomahawk di Jerman. Menurut penilaiannya, penolakan Amerika Serikat untuk menempatkan kapal di wilayah Jerman merupakan kesalahan besar dan menciptakan risiko tambahan bagi kawasan tersebut. Dan Kiesewetter menekankan bahwa tidak adanya sistem jarak menengah Amerika yang mampu menghadapi ancaman nuklir dari Rusia secara langsung memengaruhi tingkat pelindungan negara-negara Eropa. Dia yakin konsekuensinya bisa lebih serius daripada pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat, termasuk penarikan 5.000 tentara Amerika dari Jerman. Dan sebagai salah satu solusi yang mungkin, sang ahli menyarankan untuk fokus pada pengembangan alternatif senjata sendiri sebagai pengganti persenjataan Amerika. Yang dimaksud adalah pengembangan sistem rudal bekerja sama dengan Ukraina. Dan saya akan mengakhiri dengan kutipannya. Solusinya adalah mengembangkan sesuatu yang mirip dengan Tomahawk bersama Ukraina, agar pada tahun 2030 sistem seperti itu sudah tersedia. Di sini saya akan mengakhiri. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa.